Kalau bahasa asing itu menurutku penting banget karena ketika kita punya bahasa lain, maksudnya kita menguasai bahasa lain, kita pasti akan lebih gampang untuk bergaul di luar. Mbak Mila pernah nggak dengar ibarat pepatah kayak gini? If you're know many languages, then the world is in your hand. Artiin dong. Itu artinya tuh kalau misalnya kita tahu banyak bahasa, dunia itu ada di tangan kita. Halo geng, selamat datang di Bali Mas Bicara. Siapa aja berbicara? Tentunya dengan saya Maya Fiza yang akan menemani kesendirian kalian selama di rumah aja. Beli mangga di Vietnam. Selamat datang di podcast ke-6. Nah gengs, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Setelah sebelumnya kita juga kedatangan tamu-tamu spesial lainnya. Mungkin nanti kita juga akan datang tamu-tamu yang lebih spesial daripada ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Denpasar Translator. Nah, kakak cantik yang ada di sebelah saya ini itu salah satu orang yang ada di balik itu semua. Kita langsung aja kenalan dengan kakaknya. Halo kak. Halo. Ini dengan kakak Diana. Diani. Ya. Lengkapnya? Diani Purnama. Cuman bisa dipanggil Diani, Dian juga boleh. Oh ya? Iya. Oh Dian juga boleh. Iya. Nah kakak Dian ini berasal dari mana nih? Dari Bali? Dari Bali, aku asli Bali. Lah kok nggak ada namanya pakai? Ada Niputu, Diani Purnamasari. Oh ya, gitu. Kan biasanya orang Bali ada nama-namanya ciri khas ya kan. Nah, kalau aslinya Denpasar atau daerah mana? Aku asli Denpasar. Denpasar sini, kota Denpasar? Iya, kota Denpasar. Oke deh. Nah itu dia, kakak ini berasal dari kota Denpasar. Juga dulu lulusan mana nih kak? Universitasnya? Iya. Aku dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Oh, angkatan 2015. Oh, sama dong. Kita sama. Panggil Diani aja ya, Diani. Oke deh. Iya, nggak usah pakai Kak. Nggak usah pakai Kak. Nah, ini kita panggilnya Denpasar Translator atau Indotrans? Denpasar Translator. Nah, itu apa tuh Pak? Denpasar Translator itu adalah jasa penerjemah. Jadi kita itu biasanya menerjemahkan dokumen, baik yang dokumen resmi maupun tidak resmi gitu. Cuman ada yang membedakan kita nih daripada translator yang lain. Oke. Penerjemah kita itu udah tersumpah dan resmi. Jadi udah disumpah oleh Gubernur Bali gitu. Dan hasil terjemahannya itu diakui di kedutaan besar. Udah berapa lama nih? Aku hampir 2 tahun di sini. Oh, 2 tahun. Iya. Sebelumnya ini berdirinya tahun berapa? Tahun 2018. Tahun 2018. Berarti dari awal berdiri udah ada di Indotrans. Iya, kurang lebih. Emang dulu jurusan tasing? Bukan, tapi aku jurusan bahasa Inggris, cuman fokusnya itu di keguruan kebetulan. Oh, jadi masih bisa lah ya? Iya, masih related. Oke deh. Nah, kalau di sana itu menerjemahkan apa aja kak? Kami, di sini dokumennya kami bagi menjadi 2. Satu dokumen resmi dan satu dokumen non resmi atau biasanya kita sebutnya non reguler ya kak ya. Nah, kalau dokumen resmi itu dia biasanya dokumen-dokumennya itu contohnya ada KTP kayak gitu. Ada KTP juga bisa? Iya bisa. Ada surat keterangan misalnya atau akta kelahiran, banyak pokoknya. Kalau misalnya yang non resmi itu kita bisa terjemahin abstrak, buku, jurnal kayak gitu-gitu. Oh gitu. Novel juga diterjemahin? Untuk novel kita belum sampai novel sih untuk saat ini. Kita baru penggalan buku aja. Oh gitu. Mungkin next doain aja. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya di Bali ini kan juga udah bahasa Inggris rata-rata banyak bule ya di sini, pariwisata juga. Nah, menurut dari Diani ini sendiri nih ya, itu tingkat antusias masyarakat itu tuh gimana tuh? Menurut aku udah lumayan besar banget ya kalau untuk di Bali, apalagi ada banyak banget bule di sini. Nah, kalau misalnya untuk orang Bali sendiri, menurut aku udah besar karena seperti yang kita bisa lihat ya banyak banget orang-orang kayak tanteku misalnya, mereka udah mulai nyekolahin anaknya tuh ke sekolah internasional. Oke. Mereka mau anaknya bisa bahasa Inggris kayak gitu. Terus kita juga banyak banget orang Bali yang udah mulai cari beasiswa untuk di luar negeri. Atau yang lagi booming kan working holiday di Aussie itu. Orang Bali banyak banget temanku udah ke Aussie. Jadi antusiasnya banyak banget sih menurutku. Tapi lebih banyak yang anak muda kali ya. Iya, anak muda. Kalau yang udah tua-tua enggak terlalu. Jarang banget sih. Paling kan kalau traveling orang yang udah tua lumayan ya. Tapi kalau ini enggak ya. Enggak, lebih ke anak muda. Nah, bahasanya tadi bahasa Inggris aja ya? Banyak, bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
ada bahasa Belanda juga, ada Oh, berarti Jerman. timnya juga bukan dari jurusan bahasa Inggris saja? Iya, banyak. Cuman yang lebih kita tekankan sih bahasa Inggris di sini sama Belanda gitu. Tapi juga menerjemahkan lisan juga nggak sih? Iya, ada. Tapi udah ada timnya. Cuman kita masih lebih mau dikembangkan lagi kalau untuk penerjemah lisan. Gitu. Oh, tapi lebih fokus ke dokumen ya Iya. untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya. Iya benar. Itu ya. Nah, kalau kawan-kawan semua misalnya yang lagi nonton channel ini, itu kalian yang mau translate bahasa Inggris, bahasa Belanda atau bahasa apapun yang kesusahan menurut kalian misalnya, itu kalian bisa langsung hubungi saja Denpasar Translator ya Iya. di Palapa. Di mana sih ini namanya tempatnya? Di Jalan Bedugul Jalan. nomor 7A Denpasar Selatan. Oke deh. Nah, itu dia. Bisa juga follow Instagram kami, boleh promosi ya. Boleh silakan. Di @penerjemah Denpasar. Boleh tanya-tanya di sana atau langsung ke WhatsApp kita bisa. Kalau mau promosi Instagram sendiri juga boleh. Oh, jangan, nggak usah ya. Oke deh. Terus kalau misalnya apa namanya tuh Kak, tips-tips dari bahasa Inggris itu menurut Kakak tuh gimana belajar bahasa Inggris membangkitkan semangat yang kita rata-rata nih ya Kak ya, aku jujur dari kampung banget nih, itu kalau tingkat ke bahasa Inggris tuh masih relatif kurang gitu kan. Nah, gimana tuh membangkitkan mereka-mereka yang dari kampung atau termasuk saya misalnya ini tuh membangkitkan semangatnya gitu? Kalau menurut aku yang untuk membangkitkan semangat itu kita harus mulai dari yang kecil-kecil dulu dan harus mulai dari hal-hal yang asik gitu ya istilahnya. Nah, kita bisa mulai untuk meningkatkan bahasa Inggris kita itu dari dengerin lagu bahasa Inggris misalnya. Oke. Itu bisa banget untuk latih kita mulai dari liriknya juga pengucapan karena kita denger kan mereka ngomong apa. Jadi kalau untuk tahu artinya kita pasti cari lirik bahasa Inggrisnya kan. Nah, setelah kita cari lirik bahasa Inggrisnya, kita pasti mau tahu arti dari lirik ini itu apa. Menurutku, kalau dulu awal-awal aku belajar bahasa Inggris, lirik lagu paling ampuh buat bikin semangat bahasa Inggris. Lebih nambah kosakata mungkin ya itu Iya, ya, dan efektif ya. Kita juga bisa nonton film bahasa Inggris tuh, film barat. Iya. Tapi jangan lupa subtitle-nya pakai bahasa Inggris juga. Oh, kalau saya nonton bahasa Inggris itu subtitlenya bahasa Indonesia. Atau kalau bisa bahasa Minang itu sekalian bahasa Minang. Bahasa gitu Minang. Ya, biar lebih baik langsung pakai bahasa Inggris. Jadi kita bisa tahu. Oh, gitu. Sekarang langsung kita langsung belajar kan gitu. Ya, oke kayak gitu ya bahasa Inggris. Iya. Nah, kalau pengalamannya sendiri itu gimana? Maksudnya dari dulu emang udah suka bahasa Inggris atau gimana? Suka banget bahasa Inggris dari dulu. Oh, dari kecil Dari kecil karena backgroundnya orang tuaku sama keluargaku itu udah sekolah udah kerja di bidang pariwisata, terutama kakekku. Oh, gitu. Jadi udah turun-temurun bahasa Inggrisnya. Jadi banyak banget teman kakek tuh sering ke rumah yang bule-bule, jadi otomatis pasti diajak ngobrol kan, jadi udah suka gitu. Ada lagi nggak tips yang lain misalnya apa gitu? Tips yang lain itu, perbanyak juga nonton YouTube yang pakai konten bahasa Inggris. Sebenarnya banyak banget konten-konten bahasa Inggris atau tips-tips bahasa Inggris yang ada di YouTube. Contoh aja kayak guruku Mr. D, Mbak Mila tahu? Mr. D itu siapa tuh? Nah, bisa cari dari YouTube. Guruku Mr. D itu bagus banget. Dia tuh ngasih tau bahasa Inggris tuh asik banget gitu. Jadi banyak banget cari di YouTube. Belajar bahasa Inggris dari dia? Iya. Atau kita juga bisa belajar bahasa Inggris lewat reality show. Di YouTube itu banyak banget, misalnya Carpool Karaoke. Oke, karena aku nggak tertarik ya bahasa Inggris, jadi kayak nggak tahu itu apaan sih ya gitu, jadi bingung terus. Itu lucu, jadi banyak juga kayak misalnya Keeping Up with the Kardashian, itu juga bisa. Jadi kita lihat bahasa Inggris itu nggak cuman melalui buku bahasa Inggris, karena biasanya orang Indonesia belajar bahasa Inggris dari buku kan, jadi bahasanya terlalu formal menurut aku. Jadi lebih baik kita memperbanyak untuk menonton video-video di YouTube yang reality show kayak gitu, pokoknya The Ellen Show kayak gitu. Jadi bahasa Inggris kita bakal lebih natural gitu daripada kita bahas yang textbook, how are you, I'm fine thank you and you, kayak gitu aja kan. Sebenarnya banyak banget ekspresi yang lain yang bisa kita pakai selain itu gitu. Jujur aku nggak tahu itu apa yang disebutkan tadi itu, aku nggak tahu ya. Aku juga mau belajar bahasa Inggris sebenarnya, makanya kita mau belajar bareng. Mungkin udah tingkatnya lebih tinggi dari aku misalnya si Dian. Terus ini apalagi tuh Dian, kalau masalah kita itu kan
apa yang ingin aku tanyakan ya? Kok aku jadi blank gitu ya? Kalau mau menanyakan sesuatu hal itu. Terkait ini deh, terkait masyarakat Bali khususnya. Kan logat kita masing-masing daerah kan. Iya, Ada benar. Bali punya logat sendiri, Minang punya logat sendiri, Batak atau apapun tuh punya logat sendiri dalam bahasa. Nah, action itu perlu nggak sih? Aksen, action lagi, aksen. Aksen, menurutku lumayan perlu ya, karena aksen itu kayak buat kita terlihat lebih natural kalau untuk kita ngomong bahasa Inggris. Kita seenggaknya kita punya aksen tersendiri, tapi menurut aku bukan hanya aksen itu yang lebih penting, tapi bagaimana kita berbicara. The way we talk is more important than the accent itself gitu. Jadi gimana kita bisa ngasih tahu ke orang dan orang itu ngerti, itu lebih penting sih menurutku daripada aksen. Kalau menurut Mbak Mila aksen penting? Aku karena nggak tahu makanya gitu. Kalau aku tahu nggak aku tanya ya kan. Oh iya. Karena kan kalau kita tengok misalnya orang Bali itu kan pakai logat dia sendiri bahasa Inggris kan. Walaupun coba deh kita ke Kuta misalnya ke daerah-daerah pariwisata itu mereka menawarkan barang dagangan mereka itu dengan logat bahasa Bali gitu kan. Buy me. Iya, tapi itu nggak terlalu penting ya. Sebenarnya bukan nggak penting, tapi lumayan penting. Cuman lebih penting bagaimana kita membuat orang mengerti apa yang akan kita bicarakan. Iya, gitu. Yang jelas lawan bicara kita itu mengerti apa yang mau kita ucapkan. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Tapi kalau yang misalnya mau logat apapun terserah deh, yang jelas paham ya kan. Lagian bule-bule juga nggak nuntut. Iya bener. Kecuali kalau dia, aku nggak ngerti lah. Kamu ngomongin apa yang nggak sih? Iya. Karena kalau boleh cerita sedikit. Oh iya boleh banget. Dulu aku pernah nonton di YouTube salah satu konten, aku lupa, dia pokoknya bule yang udah lama gitu tinggal di Bali, dan dia itu punya konten di YouTube namanya itu Seleb English. Jadi dia tuh komentarin bahasa Inggrisnya artis-artis gitu kan. Nah aku pernah sempet tuh nonton dia komentarin Anggun C. Sasmi. Oh Anggun yang penyanyi itu, yang sekarang tinggal di Prancis dan jadi warga negara Prancis. Nah dia kan nggak punya logat bahasa Inggris yang benar-benar American atau British kan. Nah si bule ini malah bilang aksennya dia itu seksi buat didengar gitu. Jadi menurutku bahasa Inggris itu maksudnya gimana ya, aksen tuh nggak begitu penting gitu loh. Tapi asalkan kita pinter cara kita ngomong, orang itu lihat kita tuh kayak gimana ya, kita asik buat diajak ngobrol gitu, kayaknya lebih penting deh. Tapi apa bedanya aksen sama Amerika sama apa tadi? British. Itu beda sih, aku nggak bisa niru benar-benar. Cuman kalau British itu gimana ya? Kalau British dia lebih ke pengucapannya lebih ke a, gimana ya? Aku nggak bisa. Contohin aja misalnya apa gitu. Contohnya kalau di American English itu kan kalau kita biasanya dengar bahasa Inggrisnya menari itu kan dance kan. Kalau kita bilang dance itu bahasa Inggrisnya American dance. Kalau kita British itu dance. Gitu. Jadi beda sebenarnya. Iya. Sama kayak polis sama kalau polis apa? Aku pernah dengar juga waktu itu. Kalau itu aku kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Dulu aku pernah dengar itu, cuman karena aku nggak terlalu tahu bahasa Inggris ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita belajar, kita pengen cari tahu tuh menarik banget bahasa Inggris. Karena kita kalau belajar bahasa itu kita nggak cuma belajar bahasanya, tapi kita juga belajar budayanya. Bener nggak? Budaya Inggris. Kalau bukan cuma budaya Inggris, kalau misalnya kita suka drama Korea misalnya, kita suka bahasanya, kita belajar juga kan culture-nya, bener. Kayak gitu, sebenarnya asik banget kalau kita bisa belajar, terus mengenal juga budaya mereka tuh kayak gimana gitu. Nah itu dia, kalau kalian mau belajar bahasa Inggris itu harus sering-sering mencari tahu, harus ada rasa keingintahuan ya, itu khususnya harus ada rasa keingintahuan untuk belajar, maka dari itu kalian akan tetap bersemangat untuk mempelajari suatu bahasa. Nah, apa pentingnya bahasa? Pentingnya bahasa banyak banget, penting banget. Ini di luar bahasa Inggris atau apa ya? Semua bahasa. Semua bahasa, terutama bahasa asing ya. Kalau sekarang kita kan bahasa Indonesia, semua orang juga bisa kan di Indonesia. Kalau bahasa asing itu menurutku penting banget karena ketika kita punya bahasa lain, maksudnya kita menguasai bahasa lain, kita pasti akan lebih gampang untuk bergaul di luar. Mbak Mila pernah nggak dengar ibarat pepatah kayak gini? If you know many languages, then the world is in your hand. Aduh, artiin dong. Itu artinya tuh kalau misalnya kita tahu banyak bahasa,
dunia itu ada di tangan kita. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita tahu banyak bahasa nih, kita bisa ajak banyak orang, kita bisa lebih mengenal banyak orang, kita misalnya lebih gampang komunikasi, misalnya kita mau traveling ke Inggris, terus kita kalau nggak bisa bahasa Inggris susah kan, jadi apa-apa harus pakai Google Translate, kita rekam, itu agak susah kan. Kalau kita bisa bahasa, maupun bahasa Inggris, bahasa Korea, atau bahasa apapun, ketika kita bisa dan kita lagi traveling ke sana, itu akan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, selain itu juga kita membuka banyak peluang nih. Kalau misalnya kita bisa bahasa asing ya, peluangnya itu nggak cuma di bidang pekerjaan, tapi juga di bidang bahasa. Karena sekarang lagi gencar-gencar banget nih, banyak banget adanya beasiswa ke luar negeri kan. Kalau misalnya kita bisa bahasa asing dan kita mau cari sekolah di sana, itu akan buka peluang yang lebih besar buat kita keterima. Gitu. Sekarang kan lagi corona, jadi mungkin mungkin lebih sedikit yang ini ya, lebih sedikit yang mau cari ke luar negeri. Iya. Sekarang waktunya kita pulang kampung dulu. Iya. Kenapa sih Kak kita nggak ini? Kak lagi, Dian, kenapa sih kita nggak cuma belajar bahasa ibu aja? Kan itu lebih penting. Kan bahasa paling pertama itu kita kenali adalah bahasa ibu ya kan? Kenapa tuh? Maksudnya kenapa kita belajar bahasa ibu aja gitu? Kenapa nggak bahasa ibu aja nggak cukup sih gitu? Oh, gimana ya? Kalau misalnya kita bisa belajar lebih, kenapa kita nggak coba belajar? Karena bahasa ibu itu kita udah belajar dari kecil kan. Kita udah bisa ngomong bahasa Indonesia dari kecil. Sampai sekarang anggapannya kita udah jago. Nah, kalau udah jago ini, kita nggak boleh stuck dong di situ-situ aja. Jadi kita harus belajar bahasa lain supaya membuka wawasan kita juga. Jadi kita bisa cari kerja di luar negeri misalnya, kita bisa cari kerja yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Mungkin income-nya juga akan lebih tinggi ya kalau misalnya daripada kita cuma stuck di bahasa ibu aja gitu. Tapi bahasa ibu juga penting. Kalau kita nggak menguasai bahasa ibu tapi menguasai bahasa asing agak aneh ya. Iya benar. Karena menurut saya ya, karena orang-orang yang dari luar daerah pun misalnya itu mereka cuma ngerti bahasa mereka sendiri gitu loh Mas. Misalnya bahasa Bali, mereka cuma ngerti bahasa Bali, sedangkan bahasa Indonesia aja yang kita orang Indonesia itu mereka juga nggak tahu gitu loh untuk mengucapkannya, apalagi untuk belajar bahasa lain gitu. Iya benar. Itu benar juga sih. Semoga nanti kita banyak ada guru-guru atau dari pemerintah juga untuk ngajak kita untuk belajar banyak ke desa-desa gitu kan, banyak banget sih sebenarnya. Benar kata Mbak Mila, kalau banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia juga. Tapi kalau untuk yang tinggal di kota, kalaupun kita bisa belajar bahasa asing yang lain, kenapa enggak kan? Tapi Denpasar Translator ini mengajarkan juga nggak bahasa lain gitu? Kalau untuk saat ini belum, cuman kita ada nih satu program di Instagram baru banget. Kita lakuin. Jadi di corona ini kan kita lagi lumayan kan di semua aspek juga lagi turun kan. Jadi kita buat satu konten di Instagram yang khusus ngajarin bahasa Inggris gitu. Boleh dicek di Instagram kami. Jadi ada beberapa tips juga dalam bahasa Inggris kita buat di sana. Nanti Instagramnya ada di bawah ini. Iya. Ada di bawah sini. Editornya tolong ya. Tolong dibuat nama Instagramnya biar rame juga yang follow ya. Semoga ya di sini. Jadi nama kontennya itu sharing class. Sharing class. Iya. Karena itu lebih menjual kayaknya kalau sekarang. Karena memang orang-orang pada cari itu yang di media sosial yang gitu. Online semua kan sekarang. Mau bertatap muka atau langsung face to face enggak ya? Iya benar. Lebih efektif seperti itu. Iya kan? Iya. Kalau di sana cuma belajar mengajarkan bahasa Inggris saja, enggak bahasa lain. Mungkin next time kita akan ajarin bahasa Belanda mungkin ya. Kita doa sih nanti. Semoga bisa. Amin. Untuk saat ini kita fokus dulu di bahasa Inggris. Gitu. Menurut Dian nih, orang-orang Bali yang rata-rata yang masih di kampung sana, mungkin yang masih di pedalaman ya, yang kita nggak tahu juga. Nah, mereka ini antusias untuk belajar bahasa Inggris juga ada nggak? Kecuali kan rata-rata orang kota ya, sekarang itu lebih banyak orang-orang kota itu lebih banyak gitu. Sebenarnya antusiasnya besar karena aku pribadi pernah ikut KKN, Mbak Mila juga kan di kampus KKN. Nah, kalau aku karena di jurusan bahasa Inggris nih, di pendidikan bahasa Inggris, jadi kita itu ngajarin ke desa-desa. Kalau dulu aku ke Tabanan. Sama aku juga di Tabanan. Oh iya, itu di desa banget, di desa Belalang namanya. Oh, aku beda lagi, Timpak dulu. Kok kita cerita sih? Jadi di desa Belalang itu aku ngajarin bahasa Inggris, anak-anak itu antusias banget. Mereka bahkan udah beberapa tahu frase-frase bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mereka aktif untuk diajarin, kayaknya pasti buat potensi mereka naik deh sebenarnya gitu. Cuman
kayaknya mereka belum punya guru bahasa Inggris yang khusus mengajarkan bahasa Inggris. Karena seperti yang kita tahu kalau di SD sekarang itu kan gurunya satu tapi merangkap semua pelajaran kan. Jadi bahasa Inggris itu cuman sekedar ya udah belajar bahasa Inggris yang sekedarnya aja biar tahu how are you, what is your name, kayak gitu doang gitu. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya antusiasnya besar banget sih dari yang aku lihat. Tapi lebih efektif yang mana? Kita belajar dari kecil atau udah gede? Dari kecil. Oh, dari Karena kalau kecil. dicicil pasti hasilnya lebih baik daripada kita belajar instan kan waktu udah gede. Tapi kalau rata-rata kalau aku lihat ini ya, kalau aku lihat gitu, itu yang orang-orang kampung sana itu tuh, yang orang-orang emang orang kampung tuh kok aku kayak gitu banget ngomongnya. Yang orang kampung tuh ya, itu mereka kayak belajar dari kecil itu nggak terlalu fokus untuk belajar bahasa Inggris karena mereka mungkin udah merantau ke kota atau apa, baru mereka mempelajari bahasa Inggris gitu menurutku. Jadi kalau berarti tidak menutup kemungkinan dari umur kecil atau umur besar itu untuk tetap belajar bahasa ya kan? Iya benar, tapi kalau kita bisa ngasih di umur kecil terus mereka antusias, pasti mereka akan ingin belajar lagi kan sampai mereka besar nanti gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau diceritakan? Soal apa nih? Soal apapun itu tentang Indo-Trans ini. Tentang Denpasar Translator? Boleh. Aku juga tadi belum jelasin kalau Denpasar Translator itu kan penerjemahnya tersumpah. Nah, tersumpah itu maksudnya kayak gini. Jadi, penerjemah kami itu sudah melalui ujian kualifikasi namanya. Apa tuh kualifikasi? Ujian kualifikasi penerjemah itu jadi ada ujian-ujian yang untuk menyeleksi penerjemah siapa yang bakal lulus dengan nilai tertentu ya. Misalnya nilai 80 ke atas kayak gitu baru mereka bisa lulus. Kemudian setelah mereka lulus itu baru mereka dikukuhkan dengan disumpah oleh gubernur di setiap tempat. Nah, kalau misalnya Denpasar Translator itu mereka penerjemah kami sudah disumpah oleh Gubernur Bali pada tahun 2004 gitu. Iya. Jadi udah diakui di kedutaan besar. Jadi kalau misalnya ngurus-ngurus surat untuk ke luar negeri itu bisa banget di kita urusan keimigrasian, misalnya pernikahan, perkawinan untuk WNI sama WNA bisa. Terus atau untuk kita minta istilahnya untuk mengurus beasiswa atau ngurus visa itu bisa banget di kita. Boleh. Oke, boleh. Tapi cukup banyak nggak sih yang minat untuk jadi penterjemah ini? Belum, itu dia. Mungkin belum terlalu banyak ya. Nah, kita juga terbuka banget nih sama teman-teman yang kalau misalnya mau jadi penerjemah itu bisa banget. Nah, karena ada kan beberapa orang-orang mikir kalau misalnya mereka sekolah di keguruan atau bahasa Inggris, misalnya sastra Inggris. Mereka nggak pernah mikir kalau mereka bisa jadi penerjemah dan penerjemah itu bisa ngasilin uang kayak gitu kan. Mereka nggak pernah mikir yang benar-benar kayak penerjemah itu bisa banget nggak ya ngasilin aku uang atau gimana gitu, bisa jadi pekerjaan atau enggak. Sebenarnya bisa banget. Karena bahkan orang-orang itu mungkin mikir kalau kita sekolah di bahasa Inggris kita akan lebih ke istilahnya lebih cari ke pariwisata gitu kan. Sebenarnya nggak cuma ke pariwisata, kita juga bisa di penerjemah ini gitu. Kayaknya peminatnya belum terlalu banyak, cuman mungkin nggak tahu ya kalau di luar sana mungkin banyak sih. Jujur kalau saya pribadi misalnya di Bali itu saya baru tahu loh di sini ada ya ternyata kantor penterjemah sendiri tuh ada ternyata gitu. Karena teman saya juga banyak lulusan sastra Inggris, tapi mereka rata-rata yang nyari pariwisata, bank dan sebagainya gitu. Iya, karena aku pribadi juga kayak gitu Mbak. Pada awalnya pas aku lulus kemarin, aku nggak pernah mikirin bakal jadi penerjemah gitu kan, karena penerjemah itu ada kantornya. Sama kayak Mbak Mila, aku juga mikirnya kayak gitu. Nah sebenarnya ada Denpasar Translator ini. Tapi gitu. kalau di Denpasar cuma satu ini aja? Mungkin banyak ya, tapi nggak tahu ya kalau yang lain. Cuman kita mungkin yang tersumpahnya itu ada di Denpasar Translator gitu. Oke deh. Iya, aku paham. Agak jelimet ya aku jelasin ya. Nggak apa-apa. Biar kita ngerti juga soal Denpasar Translator ini itu apa gitu. Udah tersumpah dan udah punya legalitas sendiri ya kan? Udah ada legalitas sendiri. Jadi tidak perlu ragu dan tidak perlu apa-apa lagi. Tidak perlu ragu, karena kita udah ada SK dari gubernurnya, kita udah punya nomor SK. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nerjemahin, di hasil terjemahannya itu nggak cuma tulisan hasil terjemahannya aja, tapi ada nomor registrasi, ada cap resmi penerjemah kami, ada tanda tangannya juga, jadi kayak gitu, udah pasti terpercaya sih. Tapi beda kan, yang paling sulit mana Kak? Menurut Dian yang paling sulit tuh menerjemah dokumen atau lisan?
Sebenarnya keduanya ini punya kesulitan yang tersendiri ya. Aku nggak bisa bilang mungkin lebih gampang penerjemah lisan atau penerjemah dokumen. Karena bisa jadi penerjemah lisan itu belum mungkin nggak begitu maksudnya nggak begitu bisa untuk menerjemahkan dokumen. Mungkin bisa, tapi kan karena kalau penerjemah lisan itu ibaratnya kayak gini. Misalnya ada orang ngomong 3 kalimat, kita bisa jadiin di target language-nya itu jadi 1 kalimat gitu kan, buat cuma nyampein poin-poinnya aja. Nah, kalau di penerjemah dokumen tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus terjemahin semua dokumennya dari awal sampai akhir gitu. Nggak bisa kita cari cuma poin-poinnya aja gitu. Sekarang kan udah ada kalau di Google Translate gitu kan. Nah, kita kenapa mungkin orang, kalau aku sendiri yang pikirannya ya, mungkin orang bisa aja mikirnya ini nih bisa aku copy paste aja ke Google Translate, abis itu nanti dia langsung bahasa Indonesia atau kita membutuhkan bahasa apa kan, nah langsung ada di sana gitu. Menurut saya sih lebih susah lisan kayaknya sepertinya gitu. Tapi ya. Karena mereka, kita nggak tahu, mungkin orang yang kita terjemahin itu nggak tahu apa yang akan dia ucapkan. Iya, ya nggak sih? Iya benar sih. Karena aku pribadi belum pernah coba untuk jadi penerjemah lisan. Gitu. Oh iya, tapi itu sebuah tantangan sih, penting dicoba nanti. Harus dicoba. Kalau ada kesempatan nanti. Terus kalau bahasa Inggris ini kan kita beda penulisannya. Kalau bahasa Indonesia misalnya bunga, tetap BUNGA gitu kan. Tetap. Kalau bahasa Inggris misalnya kita mau bahasa Inggris beras misalnya, atau nasi atau apa gitu kan beda kan. Tulisannya beda, penyebutannya juga beda. Menurut Dian itu sendiri, itu enggak sih yang membuat tingkat kesulitan bahasa Inggris itu? Itu salah satunya ya. Menurut aku pribadi itu salah satunya yang menyulitkan kita untuk belajar bahasa Inggris karena tulisan dan pengucapannya itu beda. Tapi selain itu yang sangat menyulitkan itu menurutku adalah self confidence atau kepercayaan diri orang-orang. Iya, karena kita biasanya udah bisa, walaupun kita nggak begitu bisa misalnya, tapi kita lebih nggak pede buat ngomong bahasa Inggris, bener nggak? Iya, karena kenapa nggak pede? Ini menurut aku yang nggak bisa ya. Kenapa kita nggak pede mengucapkan itu? Itu takut salah, maksudnya takut pengucapan yang kita ucapkan itu salah. Misalnya kayak, apa tuh bahasa Inggrisnya nasi Mbak Rise ya? Apa sih bahasa Inggrisnya? Rice. Rice ya. Nah, jadi kayak gitu, intinya gitu kan. Kan tulisannya Rise kan? Iya kan? Tulisannya aku bahas ini awalnya, ya ampun. Jangan ketawa dong. Ini kan tulisannya aku bahas, Rise kan tulisannya Rise. Nah, tapi pengucapannya Rice kan. Nah, kan beda ya kan? Iya benar. Itu salah satunya sih. Tapi sebenarnya karena itu tuh udah mindset orang Indonesia ya Mbak. Kalau misalnya kita udah takut salah duluan sebelum kita nyoba kan. Sebenarnya jangan takut salah aja. Nanti kalau misalnya kita ngomong sama bule, mereka pasti otomatis akan bilang juga mungkin maksudnya rice kayak gitu. Maybe you mean rice atau something. Pasti dia bakalan ngomong kayak gitu. Karena nggak semua orang juga pasti diemin kalau kita salah kan gitu. Jadi harusnya kita coba pede dulu. Nah, caranya tuh belajar aja dulu, dengerin di YouTube atau di Google Translate kan kita bisa tuh, kita tinggal ketik rice, kita tahu pengucapannya apa. Nah, itu juga lagi tipsnya teman-teman. Nah, kalian kalau mau belajar bahasa Inggris itu jangan ragu-ragu untuk mengucapkan, jangan malu-malu untuk menyampaikan. Kalian sampaikan aja, nanti juga ada pembenahan atau perbaikan dari lawan bicara kita. Nah, kalian jangan malu-malu pokoknya itu ya. Kalau udah pede pasti semuanya bisa ya nggak sih? Sama kayak kita tadi nih yang mau ngomong, kalau kita tadi pede, aduh nggak pede pasti malu-malu ya kan. Tapi kalau udah dicoba itu pasti ngalir aja, pasti akhirnya kita pede. Kayak aku tadi di awal aku sebenarnya nggak pede karena aku nggak pernah ikutan buat podcast kayak gini, direkam tuh nggak pernah. Tapi pertama kali. Makasih banget loh. Kita juga makasih loh udah mau meluangkan waktu untuk kesini berbagi sama kita tips-tips belajar. Selain pengucapan bahasa tulisannya, itu apalagi tingkat kesulitan bahasa Inggris ini tuh apa aja? Grammar. Iya, pasti sih grammar, karena grammar itu contohnya kalau kita ngomongin tenses itu ada 16 kan. Aku nggak tahu tenses itu apa, teman-teman juga. Tenses itu ibaratnya kayak kita rumus bahasa Inggris gitu. Kalau di bahasa Indonesia adanya SPOK kan, subject, predikat, objek, keterangan. Kalau di bahasa Inggris itu ada subject, predicate, object, kayak gitu. Sebenarnya mirip. Nah, sama sih kayak gitu, kayak aturan penulisan kita. Nah, kalau di tenses itu ada 16 jumlahnya. Tapi orang-orang tuh pas kita bilang kalau jumlah tenses itu 16, itu udah gila duluan kan. Ya ampun, aku nggak mungkin belajar 16 tenses. Sebenarnya
Kalau aku di kampus juga dulu belajarnya nggak 16 juga sih, karena kita belajar cuma yang basic doang, yang paling umum dipakai sama orang, misal simple simple present, simple past tense, perfect tense, kayak gitu-gitu. Sebenarnya nggak harus ke 16 ya kita tahu. Yang jelas Udah serem duluan orang mau belajar bahasa Inggris kan. Just inti-intinya aja kita tahu, itu yang paling penting. Basicnya kita tahu, nanti kita pasti bisa untuk lanjutin lagi ke tenses yang lain gitu. Oke, itu 2, yang ketiga ada lagi? Nggak ada? Untuk saat ini sih, itu lagi vocabulary, kosakata. Oh, kosakata. Karena kalau di bahasa Inggris kayaknya sama deh juga bahasa Indonesia kan. Satu kata itu banyak temennya, banyak sinonimnya. Nah itu juga yang susah karena kalau di bahasa Inggris juga sinonim itu beda-beda tuh, kalau konteksnya beda, mungkin kata yang kita pakai juga akan berbeda gitu. Okay. Sebenarnya itu agak susah sih, tapi kalau kita belajar, rajin baca, rajin juga kita praktek, pasti bisa. Nambah kosakata itu gimana tuh? Nah, kalau itu caranya sama seperti yang aku bilang tadi, denger lagu bahasa Inggris. Oh, itu ya. Terus nggak perlu beli kamus, habis itu pelajari, enggak? Perlu kalau perlu kamu. ya? Iya, perlu. Kan udah ada HP. Bisa sih, tapi kamus itu ada juga yang membedakan kamus sama yang elektronik itu sebenarnya juga gitu sih ya. Nggak tahu, kalau aku tuh lebih suka baca di buku daripada aku baca di HP. Oke. Gitu. Karena selain kalau di HP itu layarnya juga buat mata radiasi kan. Aku lebih suka tuh baca di buku. Cuman kalau yang menarik, kalau enggak nggak begitu. Jadi itu juga bisa nonton film tuh, film, banyak-banyak nonton film barat, denger lagu, nonton reality show, kayak gitu-gitu. Atau mungkin kalau dulu saya pernah juga belajar bahasa Inggris itu seperti ini nih. Kita setiap hari itu harus hafal, targetkan di diri sendiri itu minimal 5 kosakata. Benar. Itu juga bisa kali ya? Bisa. Mungkin bisa diterapkan juga kali untuk kawan-kawan di rumah yang pengen banget belajar bahasa Inggris. Iya. Nah, kalau semua orang bisa belajar bahasa Inggris berarti Denpasar Translator nggak ada orang yang translate lagi dong? Kita pokoknya intinya kayak gini, karena kita bukan hanya menerjemahkan, tapi kalau orang-orang yang mau ke luar negeri atau mereka mau ngurus surat-surat mereka itu, mereka perlu tanda tangan kami, penerjemah tersumpah, begitu. Walaupun semua orang bisa bahasa Inggris, mereka butuh tanda tangan di sini. Karena kita harus pakai dokumen kita itu harus dikirim ke kedutaan besar gitu kan sebelum kita ke luar negeri. Jadi itu perlu tanda tangan dan cap resmi dari penerjemah tersumpah, teman-teman gitu. Jadi kita perlu tuh cari penerjemah tersumpah. Karena tadi aku mikirnya gini, mereka juga bikin program untuk mengajarkan orang bahasa Inggris. Sedangkan ya kalau kita lihat ini bagi aku yang awam banget itu, kalau kita lihat teman-teman yang dari Denpasar Translator ini, mereka butuh orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris, mungkin ya. Iya. Butuh orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Kasarnya kayak gitu. Padahal enggak ya, bukan yang nggak butuh bukan orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi teman-teman yang pengen mau ke luar negeri, yang pengen ngurus apapun itu berkaitan dengan luar negeri itu butuh tanda tangan dari penerjemah tersumpah. Tersumpah. Tapi kalau penerjemah asal-asal enggak berarti ya, enggak penting. Enggak bisa. Mungkin penting. Kita nggak pernah tahu ya karena kita namanya pekerjaan. Karena kan aku seperti yang aku bilang tadi, kita tuh ada dokumen yang dibagi menjadi dokumen resmi dan non resmi. Jadi kalau dokumen non resmi itu ibaratnya kayak non reguler, itu nggak perlu tanda tangan. Jadi sebenarnya penerjemah yang lain juga bisa. Jadi gitu. Yang perlu tanda tangan ini yang mana nih? Yang dokumen resmi. Untuk kita contohnya, kita mau belajar ke luar negeri, mau cari beasiswa. Oh itu yang penting ya. Iya, itu kita bisa. Tapi masih bisa nggak sih di sini itu menerjemahkan, misalnya ada tugas nih, tugas teman-teman yang lain, misalnya ada tugas tentang bahasa Inggris harus ditranslate itu berapa lembar-lembar gitu tuh masih bisa kan? Bisa banget, karena kita juga di sini nerjemahin jurnal artikel. Jadi itu artikel-artikel yang dipublis ke jurnal internasional mungkin atau jurnal mana itu bisa banget kita translate di kita. Jadi nggak cuma dokumen resmi Mbak, jadi kita bisa banget abstrak. Contohnya kalau misalnya mau buat tesis atau skripsi, bisa translate di kita gitu. Oke. Minum dulu ya. Oh iya boleh. Kita iklan bentar mau minum. Dingin nanti Mbak. Nah itu dia tadi gengs, kalau kita ngomongin tentang bahasa Inggris itu mungkin panjang banget, juga tentang bahasa itu panjang banget karena kita butuh banget bahasa kalau misalnya kita mau berbisnis lah nantinya, belajar
belajar di luar negeri lah atau Hmm. apapun itu juga penting bahasa, bukan hanya bahasa ibu tapi juga penting bahasa Inggris. Nah, sebelum aku games yang terakhir, ada lagi yang mau disampaikan nggak? Ada sih, karena orang masih mikir mungkin belajar bahasa Inggris ya udah belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa asing ya udah cuman bahasa asing gitu. Sebenarnya kita juga MEA itu udah masuk kan sebenarnya ke Indonesia, cuman mungkin efeknya belum begitu kita rasakan gitu kan ya untuk saat ini. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau nantinya itu mungkin akan ada perusahaan besar dari luar negeri yang didirikan di Indonesia. Jadi mungkin aja nanti mereka perlu hire orang-orang yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi di situ bisa jadi peluang kita banget tuh kalau kita bisa bahasa asing. Jadi kita bisa join di perusahaan itu kayak gitu. Atau kita juga nggak menutup kemungkinan siapa tahu bahasa Inggris atau bahasa asing lain bisa jadi bahasa kedua di bahasa Indonesia. Kayak contohnya di Singapura, mereka bahasa keduanya bahasa Inggris kan. Jadi siapa tahu kita bahasa Inggris bisa jadi second language di Indonesia gitu. Jadi Iya. sebenarnya kalau bisa belajar. Terakhir aku mau nanya nih, Iya. penasaran. Kalau menurut Dian itu bahasa Inggris di masa yang akan datang itu kayak gimana gambarannya? Akankah itu akan lebih seperti yang Dian sampaikan tadi untuk jadi bahasa kedua di Indonesia atau menjadi bahasa nomor 3 atau bahasa apapun nanti di Indonesia? Iya sama. Itu maksudku kayak gitu. Itu untuk masa depan Iya, ya. masa depan kita nggak menutup kemungkinan kan. Mungkin aja tuh bahasa Inggris atau bahasa asing lain bisa jadi bahasa kedua kita atau second language. Kalau sekarang kan bahasa Inggris di Indonesia itu masih jadi bahasa asing kan, foreign language di Indonesia. Nah, siapa tahu nanti kita bisa jadi bahasa kedua kan. Jadi kita harus prepare dari sekarang nih untuk bisa pelajari bahasa Inggris atau bahasa asing lain. Sekalian juga kita memperluas wawasan kita gitu. Oh, bukankah membaca buku memperluas ini ya, jendela dunia ya, ya kan, baca buku adalah jendela dunia. Jadi bahasa juga, karena buku bukan hanya ada novel-novel bahasa Indonesia aja. Iya benar. Juga ada novel bahasa Inggris misalnya teman-teman apa yang suka bahasa Korea, bahasa apapun itu ada. Nah, berawal mungkin juga dari ketertarikan, kesukaan, itu juga akan memicu semangat teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Dari saya itu pertanyaannya, atau ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada, kita masuk. Cukup. Oke. Nah, segmen terakhir karena udah nggak ada lagi pertanyaan. Di sini kita ada permainan bagi bintang tamu, siapapun itu bintang tamu kita yang hadir di sini. Itu kita punya pertanyaan aku deg-degan. Ini adalah botol kejujuran. Di sini tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh bintang-bintang tamu kita. Nah, dia harus menjawab, boleh dijawab, boleh enggak. Nanti Dian ambil salah satu di sini, cuma satu aja, kita nggak 5, nggak 3, nggak 2 juga nggak. Nah, kita akan ngambil salah satu dari sini. Dian, silakan. Ini pertanyaannya apa? Oke. Langsung dibaca nih? Ya, boleh ditengok-tengok, dibaca juga. Aku mau minum dulu. Boleh nih dijawab. Bacakan dulu. Jadi pertanyaannya, siapa orang yang berpengaruh dalam hidupmu selama ini? Nah. Oke, jawab. Mau dijawab atau enggak? Dijawab dong. Oke deh. Gampang ya pertanyaan ini, pasti semua orang jawabnya orang tua. Oke, orang tua. Orang tua, terus keluarga. Sebenarnya yang paling berpengaruh, kalau bisa aku bilang itu kakek saya. Oh, berarti enggak orang tua. Keluarga berarti, keluarga deket. Tuh kakek dari ayah saya, itu paling berpengaruh sih sebenarnya. Kenapa? Karena saya deket banget sama kakek. Jadi dari dulu, dari kecil banget kemana-mana sama kakek. Minta beli buku sama kakek, kayak gitu. Yang ngajarin bahasa Inggris juga kakek. Jadi sampai sekarang tuh apa-apa kakek gitu. Tapi maaf, kakekmu masih ada? Masih. Sampai sekarang? Iya. Tapi udah belum tua-tua banget kan? Belum tua-tua banget, masih sehat, masih fit. Oh, masih fit. Iya, semoga sehat terus. Amin. Iya. Amin. Itu masih kerja atau udah nggak kerja? Enggak ya berarti ya? Enggak. Oke. Udah, itu aja. Ini dimasukin lagi nih? Enggak. Disimpan. Nah, itu dia guys, sudah selesai permainannya. Permainan udah dijawab juga jujur oleh Dian. Ternyata yang berpengaruh di hidup dia adalah seorang kakek dia, baru kemudian keluarga dan siapapun orang itu. Tua. Pacar enggak? Ya, mungkin sedikit pengaruh. Oke. Nah,
Itu dia, gengs. Aku akan nutup podcast hari ini dengan sebuah pantun. Nanti kamu bilang cakep ya. Oh iya, oke. Kalau aku bilang aku bilang apa? Aku bilang pantun, kamu bilang cakep gitu ya. Iya, Apa ya pantunnya tadi? Jalan-jalan ke kota Paris. cakep. Oke deh. Ulang lagi. Jalan-jalan ke kota Paris. Cakep. Jangan lupa bawa keris. Untuk kalian yang manis-manis, jangan lupa belajar bahasa Inggris. Yeay. Nah, kalian yang masih nonton ini, terima kasih masih nonton channel ini. Kita berharap kalian juga komen di kolom komentar di bawah ini. Rekomendasikan siapapun yang pengen kalian rekomendasikan untuk berada di kursi kuning ini nanti ke depannya. Kita berharap banget kalian rekomendasikan orang-orang yang mungkin menurut kalian relevan dengan podcast kita hari ini. Kedepannya juga. Nah, tetap stay tune di Bali Bebas Bicara, siapa aja bisa bicara. Dadah. Makasih banyak. Cek 1, 2, 3. Iya, tiba-tiba orangnya berubah nih. Ini mumpung ada Mbak Dian nih, biasanya nih di komentar-komentar atau biasanya masuk ke DM nih, pasti nanya mentang-mentang bintang tamunya cantik nih. Tanya, nama IG-nya apa ya? Kayak gitu-gitu tuh biasanya tuh orang-orang tuh di netizen ya. Jadi mumpung ada Mbak Dian nih, kayak nama akun nggak usah dikasih tau lah ya. Nggak usah Nanti, deh. Wah, parah biasanya, semua kacau banget. Nanti aku diserang. Nah, betul banget. Wah, apalagi teman-teman di kacau ah. Oke, mau nantangin dikit nih. Let's talk about English. Mumpung ada orang yang jago bahasa Inggris di sini, mau nantang Kak Dian ini untuk ngebaca beberapa gambar yang kita rekomendasikan di HP ini kebetulan. Dapat artikel dari Brilio terkait dengan hal-hal yang ditulis oleh orang Indonesia terkait dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, kita menantang Kak Dian untuk membaca dengan aksen yang bisa mungkin. Oke. Kak Dian akan. Coba Nih, ya. Di yang pertama ya. 1, 2, 3. Service HP, software, hardware, no signal, mati total. Kok jadi gitu sih aksennya? Nah, ini yang dibuat oleh orang Indonesia, makanya harus dibaca dengan baik. Blank LCD, mic mati, speaker mati, apa tuh keypad? Keypad. Ya. Keypad macet hang. Oke, baru yang pertama. Lanjut kita. Lanjut. Nah, Menerima reparasi anyaman rotan. Pelitur. ya kita biarkan dia pusing ya. Pelitur. Iya. Maksudnya pelitur itu apa ya? Nah, itu dia yang kita juga pertanyakan. Makanya kita tanya sama ahli bahasa Inggris di sini. Karena niat mereka nulis bahasa Inggris. Aduh, Oke, aku nggak blank ya, tahu skip ya ya. gitu. Ya ampun. Oke, kita skip. Ayam udang seafood. Oke. Special saus tiram. Wah, masih aman. Nah, ini aman. Oke. Nah, ini Nah, ini dia nih. translate bahasa English harusnya Japan. Margonda dekat STUI. Itu Oke. gimana ya? Oke ya. Kok aku bingung? Jadi ini adalah sebuah refleksi kepada Denpasar Translator terhadap jasa bahasa Inggris yang ada di Indonesia juga ya. Tapi menggunakan bahasa Inggris yang ya seperti ini ya. Semoga Adanya ya. betul sekali seadanya. Jadi semoga dengan melihat beberapa artikel ini Denpasar Translator makin semangat juga untuk mengedukasi masyarakat dan Amin. juga memberikan wawasan yang lebih tepat kepada masyarakat khususnya di Bali juga untuk belajar bahasa Inggris lebih jos. Yeay. Semoga, amin. Oke, terima kasih. Dah. Kita